Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi saya punya video kali ini. Ini saya punya hari kedua liburan di Biak, dan kali ini saya mau mendaki sedikit, panjat-panjat bukit di salah satu di Biak. Biak ini tidak terlalu kayak gunung, tidak tergunung-gunung juga, cuman ada satu bukit yang memang dari waktu masih di Timika saya penasaran sekali untuk panjat memanjat, dan kebetulan telepon saya punya teman yang biasa setiap saya ke Biak itu kita akan explore dan jalan keliling sama-sama. Dan yes, dia ada di sini. Halo Dan. ah jadi sebentar kita akan pergi untuk seperti saya bilang sama kamu tuh, kita mau naik ke gunung tadi. Kalau seandainya waktu mencukupi, nanti mungkin saya akan ajak kamu untuk main-main ke kolam biru. Itu salah satu kolam kayak dia kayak apa ya, kayak cave, kayak kolam renang. Pokoknya dia air bagus sekali itu di dalam gua, dan kita harus turun ke bagian bawah dan bla bla bla. Tapi ke depan saya baca terlalu banyak, kita langsung jalan saja. Bye bye. Oke, jadi tadi setelah saat tadi opening ke apakah itu di hotel, akhirnya sekarang tuh sudah sampai di punya Medan. Gitu. Jadi kalau kamu lihat di bagian depan saya sana, itu dia punya gerbang tadi, dan ini kita sudah mulai masuk. Dan nanti mulai dari sini kita akan mulai dari trekking pertama, dimana saya punya ekspektasi itu karena ini cuman mendaki, jadi nanti akan istilahnya akan mungkin kemiringannya tidak lebih dari tidak lebih dari 30 atau 40 derajat lah. Dan kamu tahu apa yang terjadi setelah sampai di trekking pertama? Seperti yang kamu lihat ini kalau tidak salah tidak 90 derajat, tapi sekitar 80, ya 70 sampai 80 derajat lah. Dia punya kemiringan tuh, dan itu hampir tegak lurus. Oke, di trekking pertama ini saya punya teman tidak ada gambaran, eh, tidak ada gambaran bahwa tempat ini dekat. Ini kita berhenti pertama nih, dan ternyata kita berhenti perhentian pertama itu belum, kita harus naik lagi. Dan ini di trekking kedua nih. Di trekking kedua ini agak landai, di sini agak landai, jadi kita pikir mungkin di bagian sini dia akan sedikit landai, jadi nanti mungkin akan landai sampai di tempat tujuan. Dan ternyata kamu tahu apa yang terjadi? Setelah kita trekking ke atas, loh ini kok tidak landai-landai begitu. Makin ke atas malah makin miring, makin tegak lurus. Dan ya kamu bisa lihat ini dia punya medan kedua, dan kita harus naik lagi dari sini. Jadi nanti saya habis dari sini kita akan sampai di medan yang ketiga. Jadi kalau kami yang suka workout atau suka memanjat dan kamu liburan di sekitar Papua nih, saya sarankan dan rekomendasi sekali untuk kamu kesini. Nah, kamu bisa lihat saya sudah merayap kayak cicak di dinding sana. Dan di sini tidak ada pegangan, karena ini bukan kalau mau dibilang bukan area yang biasa dilewati orang, atau mungkin pernah dilewati tapi sudah lama. Dan kita baru datang ke sini, dan ini sumpah kita tidak tahu jalur trek seperti apa. Saya dengan saya punya teman ini tidak tahu jalurnya seperti apa. Kita cuma bilang aja di mana ada bekas jalan, maju ke situ. Di sini kita sudah mulai merayap, dan memang saya salah kostum sekali. Saya pikir ini tempat landai, jadi saya tidak pakai sepatu yang memadai atau outfit memadai, dan kamu lihat itu adalah running shoes dan bukan sepatu untuk memanjat. Dan di sini saya cuma bilang ini sudah ini tinggi sekali, dan sampai di sini saya masih ngos-ngosan dan lain sebagainya. Dan saya punya teman sudah bilang sama saya, Paul ini pertama dan terakhir kita ke tempat ini. Saya bilang mau gimana lagi, kita sudah sampai pertengahan jalan ini, tidak mungkin mau turun tuh. Dan di sini akhirnya kita sampai di perhentian kedua. Di sini saya sudah mulai perhentian ketiga, dan di sini saya sudah mulai sumpah serapah. Saya bilang please jangan memanjat lagi. Tapi saya punya penglihatan ke depan, ini kayaknya sudah tidak ada gunung, ini sudah mulai rata. Di sini saya mulai tarik nafas dulu dengan sumpah serapah yang saya kasih keluar, dan hal yang sama yang dilakukan oleh saya punya teman Dani. Dani cuma bilang ini pertama dan terakhir, jangan coba-coba kok ajak saya ke sini lagi. Dan akhirnya yang seperti yang saya bilang sama kamu, saya sudah tidak lihat ada gunung lagi di depan. Ya salah, ini sudah landai nih. Dan dari sini kita sudah tidak sumpah serapah, tapi dalam hati saya cuma bilang please sampai cepat kah. Dan ini karena ada jalan-jalan kecil di sini, kita tahu bahwa pernah dilalui orang. Dan akhirnya kamu tahu, ini saya mulai naik, ini saya sudah bilang ini saya mudah-mudahan sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan. Dan apa yang kamu tahu, setelah saya sampai di tempatnya itu,
bukannya apa yang saya ekspektasi lagi, tapi ini lebih dari apa yang saya ekspektasikan. Dan gambar di belakang sana itu samudra lepas dan paparan kepulauan Padaido di belakang sana. Dan yang di bawah itu adalah Kota Biak. Dan kami bisa lihat dari atas ini. Dan kebetulan waktu kita naik ini, dia punya kondisi air lagi air surut atau air meti kalau orang Biak atau orang Papua tong bilang. Dan ya memang dia punya view keren sekali. Saya sarankan kamu kalau teman-teman ada yang mau liburan di Biak atau explore di Kota Biak di Papua atau di Papua khususnya Pulau Biak, saya sarankan kamu kalau kami yang suka adventure yang menantang, ini salah satu aktivitas workout yang bisa kamu pilih untuk lakukan selama kamu liburan di Kota Biak. Dan satu lagi tempat ini di posisinya ada di Biak Timur di Parai Gunung Putih, itu pasti orang tahu semua itu. Dan ya seperti itulah akhirnya saya berikan beberapa momen dengan foto-foto dulu dengan saya punya teman. Kita udah istirahat dulu sebelum kita udah turun lagi. Dan kamu tahu bahwa ketika turun itu dia punya effort itu lebih ekstra effort ketimbang kita naik, karena tidak tahu kenapa ya, seperti yang teori yang dong bilang tuh, ketika ketong naik gunung itu berat badan sama, tapi ketika tong turun itu 2 kali lipat dari kita punya berat badan. Dan memang saya punya kaki tuh sampai kayak gementar-gementar begitu ketika nanti tong turun nanti, bukan turun nanti tapi pas turun. Ya seperti itulah akhirnya tong foto-foto dan lain sebagainya. Dan saya dengan saya punya teman putuskan untuk turun. Dan ini saya tidak rekam lagi ketika tong turun karena yang seperti yang saya bilang bahwa effortnya itu lebih. Akhirnya saya lebih memilih untuk sudah jangan take video atau take footage siapapun lagi, pokoknya ketong turun saja. Dan dari sini teman juga sudah sumpah serapah di belakang. Dan ini kalau kamu lihat di balik pohon itu, balik gunung depan yang saya berdiri ini, itu sudah kita keluar ke jalan raya lagi. Oke, ambil nafas dulu karena tadi turun lebih gila daripada naik. Dan akhirnya kita sampai di bawah juga. Ya seperti inilah, karena dia punya hutan masih asri yang bikin saya paling menikmati ketika liburan dan di Biak. Dan saya juga tidak menyesal kita lakukan workout ini. Dan tempat yang tadi kita foto dan puncak yang tadi kita capai itu, kalau kami bisa lihat pokoknya ada di sebelah sana. Nah itu bagian atas sekali. Ini kita pindah keluar. So, setelah serangkaian hari ini akhirnya tong keluar. Dan ini kita sudah bahagia sekali ketika kita sudah lewati ini pintu gerbang untuk keluar ini, karena ini menunjukkan bahwa sebentar kita sudah perlu lagi extra effort untuk naik maupun turun. So, terima kasih untuk kamu semua yang sudah nonton video kali ini. Satu pesan saja, kalau kamu berkunjung ke tempat baru atau kamu jalan-jalan ke tempat ini atau tempat manapun juga, jangan lupa untuk ambil kamu punya sampah yang kamu bawa kembali dan buang pada tempatnya, supaya tong jaga tempat-tempat ini tetap asri dan bisa dinikmati untuk kita punya generasi berikut. Saya pikir itu saja, dan terima kasih kamu sudah nonton saya punya video dan saya punya serangkaian aktivitas selama liburan, atau saya punya workout yang memberikan effort yang lebih. Terima kasih untuk kamu semua, dan jangan lupa untuk cek video yang lain ya. Ya, pikir itu saja. Bye bye.